Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Land Cruiser yang tipe VXR warna hitam terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Land Cruiser. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota Land Cruiser ini di Indonesia hanya tersedia dalam dua tipe. Untuk tipe standarnya tipe VXR, kemudian untuk tipe tertingginya ada tipe GRS. Nah, untuk unit yang kita review ini meskipun tipe standar tetapi harganya sudah sampai di angka 2,4 miliar. Kalau di wilayah kami di kota Solo untuk unit ini cukup langka, jadi biasanya harus inden terlebih dahulu. Halo Lur, untuk mendapatkan informasi terbaik tentang Toyota di Solo Raya, harga Jateng maupun DI, silakan hubungi saya Lur di 081 329 434 232. Terima kasih Lur. Sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,98 meter, kemudian untuk tingginya di angka 1,945 meter. Dan untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,985 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, untuk mobil ini pada bagian depannya sudah dilengkapi dengan recording, serta untuk bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan sensor, fungsinya sebagai sistem pengereman otomatis. Sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan desain grillnya seperti ini, sangat mewah. Untuk bagian tengah ada logo Toyota warna chrome dengan bahan kaca. Kemudian untuk glassnya, nah di sini kombinasi antara warna silver dengan warna chrome dan aksen warna hitam. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan kamera. Lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk lampunya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED projector. Untuk lampunya sudah LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Lalu untuk bagian bawah, nah di sini terdapat lampu LED yang fungsinya juga sekaligus sebagai lampu sen. Serta di bagian bawah sini ada kotak kecil, ini fungsinya sebagai headlamp washer, pembersih lampu utama. Lanjut ke bagian bawah, nah di sini untuk fog lampnya juga sudah menggunakan lampu LED dengan covernya model honeycomb berwarna hitam glossy. Serta untuk bagian depan ada sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2 di bagian tengah, 3 lagi bagian tengah kiri, dan 4 di ujung sebelah kiri. Jadi total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Toyota Land Cruiser yang tipe VXR warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan kaca sunroof, serta untuk bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya di sini warna hitam. Lalu untuk jendela di sini untuk list bagian atasnya menggunakan list warna chrome. Nah, untuk list chrome-nya ini memanjang hingga ke bagian bawah, jadi full list chrome semua. Untuk pilar B-nya tetap warna hitam. Kemudian lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya juga menggunakan covernya model kombinasi warna chrome dan warna hitam. Dan untuk spion juga menggunakan cover berwarna chrome serta dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Serta untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan kamera samping serta ada juga foot lamp, fungsinya untuk memberikan penerangan di bagian kaki. Lanjut ke bagian velg. Nah, di sini untuk velg yang digunakan menggunakan model single tone. Untuk covernya ini warnanya warna chrome. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone, serta untuk profilnya di sini menggunakan ukuran 265/55/20. Kemudian untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kalau untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis double wishbone. Lanjut ke bagian samping, di sini sudah dilengkapi dengan mudguard, fungsinya untuk melindungi lumpur, dan bagian samping dilengkapi dengan footstep untuk ukurannya cukup lebar. Dari bagian samping depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Nah, di sini ada emblem 70 anniversary, ini menandakan ulang tahun mobil Toyota Land Cruiser. Untuk tangkinya ada di sebelah kiri, kapasitas 110 liter, bahan bakarnya jenis diesel. Kemudian lanjut ke bagian ban belakang. Nah, ini untuk ban belakang, untuk sistem pengeremannya juga sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram, jadi sudah full cakram semua. Dan untuk suspensi belakang di sini menggunakan suspensi jenis 4-link coil spring. Jika melihat suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil Toyota Land Cruiser ini memang mengutamakan masalah ketangguhan karena kombinasi antara double wishbone dengan coil suspension. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof spoiler sewarna bodi berwarna hitam. Kemudian ada head mount stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem di bagian tengah. Lalu untuk bagian kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Untuk bagian tengah di sini ada wiper, serta untuk bagian backdoor di sini ada logo Toyota warna chrome.
dan di bawahnya terdapat emblem Land Cruiser berwarna chrome juga. Untuk lampu belakangnya di sini menggunakan lampu jenis LED. Nah, ini untuk lampu rem, kemudian untuk lampu mundur dan juga lampu sen, desainnya seperti ini. Untuk bagian bawah di sini ada emblem VXR, serta untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Serta untuk bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan footstep untuk memudahkan akses masuk. Dan untuk fitur keselamatan bagian belakang ada sensor parkir, jumlahnya ada 1 di sebelah kiri, 2 di bagian tengah kiri, 3 di bagian tengah kanan, dan 4 di sebelah kanan. Total ada 4 buah titik sensor parkir, serta di ujung terdapat reflektor model horizontal dengan covernya model honeycomb. Untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya full size menggunakan velg sama seperti aslinya. Untuk velgnya juga racing. Untuk masalah penggerak, mobil ini menggunakan jenis penggerak 4x4. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut menuju ke bagian interior. Kita mulai dari bagian spion. Untuk spionnya di sini sudah dilengkapi dengan indikator blind spot warning. Jadi kalau ada objek dari bagian samping, maka indikatornya akan menyala untuk memberikan peringatan. Kemudian untuk bagian samping juga sudah dilengkapi dengan kamera dan juga indikator foot lamp. Untuk handle pintu sisi pengemudi di sini menggunakan model tarik, covernya kombinasi warna hitam dan warna chrome dan juga slot kunci manual. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya bisa kita lihat, nah ini tampilannya sangat mewah, didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan sudah full soft touch. Ini untuk bagian atasnya menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk bagian samping juga sama. Untuk armrestnya juga di sini menggunakan bahan jenis soft touch. Kan sampai sandaran yang ada di bagian depan sini juga menggunakan bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian dalam di sini warna silver, serta di sini ada 3 memori pengaturan tempat duduk. Dan di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Ini untuk tombol folding, serta di belakang ini ada central lock pengunci pintu, sampingnya ada window lock pengunci jendela, dan untuk power window-nya sudah auto semua pada kesemua sisi. Jadi empat-empatnya di sini sudah auto semua. Lanjut di belakangnya di sini ada cover wood panel, dan untuk bagian bawah di sini ada 1 buah cup holder dan laci penyimpanan, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan assist grip untuk membantu kita akses masuk. Lalu untuk bagian depan di sini ada kisi AC, untuk covernya berwarna hitam glossy. Lalu untuk bagian bawah, nah di sini ada beberapa tombol. Ini yang paling ujung tombol untuk buka pintu bagasi secara elektrik. Kalau sebelahnya untuk fitur auto high beam. Lalu ini ada sensor anti tabrak dan juga stability control, serta di sini ada card holder. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin serta tuas untuk membuka tangki BBM, dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Sekarang kita lanjutkan ke bagian cluster meter. Nah, ini untuk tampilan cluster meternya. Coba kita nyalakan seperti apa tampilan cluster meter. Untuk tombol start stop engine-nya ada di sebelah kiri bagian MID. Jadi jangan ke seluruh sebelah kanan. Nah, untuk lokasinya ada di sini. Coba kita nyalakan. Nah, untuk tampilannya sebelah kiri ada indikator RPM, bagian tengah ada MID, dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk setirnya di sini ada logo Toyota warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi. Lalu untuk sebelah kiri di sini ada tombol untuk audio assist steering. Ini ada tombol back, kemudian ada Bluetooth handsfree, bisa untuk angkat tutup telepon juga. Untuk bagian bawahnya di sini ada kursor untuk pengaturan MID, serta di bawah sini ada tombol untuk pengaturan volume dan juga voice command. Kalau yang sebelah kanan, nah ini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk cruise controlnya juga sudah adaptif. Lalu untuk sebelah kanannya di sini dilengkapi dengan lane keeping assist. Nah, kalau untuk tombol pengganti channelnya ada di sebelah sini dengan menu bass juga. Lanjut ke bagian setir. Nah, ini untuk setirnya sudah dilapisi dengan cover boot panel, serta untuk bagian atasnya cover kulit. Oh ya, satu lagi untuk bagian lutut di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Kita lanjutkan ke bagian head unit. Nah, di sini untuk head unitnya menggunakan model floating. Untuk fiturnya sangat lengkap, mulai dari GPS, kemudian tombol pengaturan AC juga ada di sana. Nah, ini terkoneksi dengan smartphone connectivity juga. Lanjut lagi di bawahnya di sini ada tombol hazard di bagian tengah, serta ada 2 buah kisi AC. Lalu di bawahnya lagi di sini ada tombol untuk seat heater atau pengaturan pemanas kursi. Jadi kursinya bisa digunakan sebagai penghangat. Di sebelahnya ada pengaturan suhu, kemudian ini ada front defogger, di bawahnya ada defogger, ini ada pengaturan kecepatan kipas, sebelahnya ada fitur auto dan off, ini untuk pengatur suhu, dan ini pengatur heater. Kalau tombol di bawahnya lagi ini terkait dengan head unit, ada menu search, kemudian home, audio, dan sejenisnya. Tapi selain menggunakan tombol juga bisa akses langsung ke bagian head unit. Nah, kita lanjutkan lagi di bawahnya. Untuk transmisinya menggunakan transmisi matic dengan 10 percepatan. Lalu untuk bagian bawah sini juga masih dilengkapi dengan slot CD. Ini terkoneksi dengan bagian head unit. Kita terangkan terlebih dahulu.
Nah, ini untuk slot CD-nya. Kalau untuk bagian bawahnya di sini ada slot USB, lalu di sini ada tombol untuk central differential lock dan juga mode off-road. Jadi kalau misalnya menikung di jalur sempit bisa menggunakan tombol yang sebelah kanan tersebut. Kita lanjutkan. Oh iya, satu lagi untuk tombol start stop engine-nya ada di sebelah sini, tadi ketinggalan. Nah, ini mobilnya menggunakan mode 4x4. Jadi untuk bagian tengah ada mode berkendara atau drive mode. Lalu drive mode-nya ini juga dilengkapi dengan mode select. Jadi nanti bisa diatur untuk mode berkendaranya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian MID untuk modenya ada Eco, Comfort, kemudian ada Sport juga, serta di bagian ujung ada mode custom. Nah, untuk bawahnya lagi di sini ada tombol MTS atau Multi Terrain Select. Kali ini ada DAC dan crawl untuk melewati jalur-jalur bebatuan. Nah, nanti untuk fitur tersebut dikombinasikan dengan central differential lock dan juga mode off-road ini. Lalu ini untuk pengaturan 4x4 mode standar atau 4x4 mode gear rendah. Di belakangnya untuk handbrake sudah menggunakan model electric parking brake dilengkapi dengan fitur auto hold juga. Untuk transmisinya juga bisa dibuat semi manual, jadi tinggal digeser ke kanan. Lalu sebelah kiri di sini ada wireless charging. Di belakangnya ada cover model wood panel dan juga dua cup bottle holder. Serta nah ini untuk bagian konsol boxnya model bukaannya cukup lebar, ada separator juga. Untuk tampilannya sangat mewah. Nah, ini untuk bagian bawahnya juga dilengkapi dengan cool box. Itu bisa digunakan untuk pendingin, tombolnya ada di sini. Kalau kita nyalakan, nah ini udara langsung keluar di bagian dalam, bisa membuat minuman tetap dingin. Dari bagian tengah, sekarang kita lanjut ke bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan, oh ya, untuk lebih amannya kita akan akses dari bagian sebelah kiri saja. Kebetulan mobil ini sebentar lagi akan dikirim ke tempat konsumen karena konsumen sudah inden cukup lama. Supaya aman, sementara kita tidak masuk dulu. Nah, ini kita lihat dari bagian luar dulu. Kebetulan kalau Land Cruiser ini unit free-nya memang hampir bisa dibilang tidak ada, rata-rata sudah inden semua. Kembali kita lanjutkan. Untuk bagian atas ini menggunakan bahan soft touch, lalu di sini ada kisi AC. Untuk bagian tengah di sini ada glove box, ada slot kuncinya juga. Untuk glove box-nya model soft opening, ini ada 2 buah laci. Kemudian kalau yang bagian bawah di sini ada beberapa peralatan atau toolkit. Nah, kalau untuk tampilan door trim yang sisi penumpang depan ini kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian pilar A di sini juga dilengkapi dengan assist grip motor retract. Lalu untuk yang bagian atas ini sudah dilengkapi dengan sun visor. Untuk sun visor yang sisi penumpang depan di sini ada cerminnya serta dilengkapi dengan cover serta ada lampu juga di bagian atas. Untuk covernya ini model sliding, jadi begitu kita geser, nah di sini lampunya akan menyala. Untuk bagian atas di sini juga sudah dilengkapi dengan speaker. Nah, untuk bagian samping pilar A di sini juga sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Untuk mereknya menggunakan merek JBL. Jadi kualitas audionya memang sangat bagus. Di bagian pilar A samping sana juga ada speaker jenis tweeter. Lanjut, untuk bagian sini sudah dilengkapi dengan digital video recorder atau hampir mirip dengan dashcam. Dan satu lagi, oh iya, untuk bagian samping sini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur pelindung bagian kepala. Lanjut ke bagian jok. Nah, di sini untuk joknya menggunakan cover berwarna hitam. Untuk material yang digunakan menggunakan material kulit, sangat kokoh dan juga tebal. Ini untuk pengaturannya juga lengkap. Di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Kemudian ini ada high adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Dan untuk bagian belakang di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Serta yang di bagian sini ada footstep dilengkapi dengan emblem Land Cruiser. Nah, untuk bagian atasnya di sini ada cover untuk bagian sunroof. Untuk covernya di sini menggunakan model manual. Untuk buka tutupnya manual semua. Ini termasuk kalau mau menutup yang covernya modelnya model sliding seperti ini. Kalau untuk komponennya sendiri ada di bagian tengah. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris pertama mobil Land Cruiser yang tipe VXR ini. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa, pertama kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih hampir sama seperti pintu utama, jadi didominasi oleh warna hitam. Untuk materialnya bahan soft touch, kemudian untuk bagian armrestnya juga sama bahan soft touch. Lalu di sini ada aksen wood panel di bagian tengah. Di sini juga sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter merek JBL. Untuk handle pintu bagian dalamnya warna silver. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada 1 buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, untuk bagian ujung sini juga ada emblem Land Cruiser-nya untuk bagian footstep. Kita lanjutkan. Nah, ini yang bagian belakang cukup menarik karena pada bagian belakang jok sudah dilengkapi dengan layar monitor. Ini ukurannya sangat besar sampai di angka 11,6 inch, termasuk di samping juga sudah dilengkapi dengan layar monitor ini. Lalu untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan seat belt pocket untuk laci penyimpanan. Kemudian ke bagian atas di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya model dual zone menggunakan lampu jenis LED.
Nah, untuk AC double blowernya ada di bagian sini. Jadi untuk AC-nya sudah digital, modelnya juga model dual zone, jadi bisa diatur secara terpisah. Yang menarik di sini ada pengatur kehangatan jok. Lalu ini untuk pengaturan suhu samping, ini ada fitur auto, ini ada kipas, kemudian ada mode arah hembusan dan juga pengaturan yang sebelah kanan. Untuk bagian bawahnya sangat lengkap. Di sini ada satu buah power outlet. Kalau yang sebelah kiri ini ada slot untuk aux, kemudian kalau ini ada dua buah slot USB, serta di sebelah kanannya di sini ada slot HDMI. Dan paling ujung di sini ada slot untuk aux. Jadi memang fiturnya sangat lengkap sekali. Oh iya, untuk jok baris kedua ini kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Di sini dilengkapi dengan 3 buah headrest juga. Ada armrest di bagian tengah sini, bisa digunakan sebagai sandaran. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Land Cruiser yang tipe VXR ini. Dari bagian baris kedua, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk pintu bagasinya di sini sudah menggunakan modal elektrik, jadi tinggal kita tekan. Nah, di sini sebentar kita cari tombolnya dulu. Nah, ketemu. Bisa kita lihat di sini untuk pintunya sudah terbuka secara elektrik. Untuk bagasinya, karena mobil ini ukurannya cukup panjang, jadi bagasinya juga cukup longgar. Ini kalau dimuati 4 galon masih sangat muat, bahkan mungkin sekitar 5 galon. Kalau untuk koper tentu saja sangat banyak. Kemudian di bawahnya juga masih dilengkapi dengan laci penyimpanan untuk peralatan. Nah, ini terus sebelah kiri ada lokasi tool kita dongkrak, dan kalau sebelah kiri di sini ada satu buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas dan juga pengaturan lampu. Nah, untuk jok baris ketiga ini ukurannya bisa dibilang sedang. Jadi kalau untuk ukuran dewasa Indonesia juga cukup longgar karena mobil ini menggunakan standar Eropa. Nah, untuk bagian jok baris ketiga ini di sini juga dilengkapi dengan 2 buah headrest, lalu ada satu buah slot USB di bagian ujung. Di sebelah kanan juga sama, ada 2 buah cup bottle holder dan juga satu buah slot USB. Jadi memang secara fungsional fiturnya sangat lengkap sekali. Nah, untuk menutupnya tinggal kita tekan sekali, maka secara otomatis untuk bagasinya turun. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin diesel. Untuk kapasitasnya 3400 cc dengan menggunakan 6 silinder. Untuk model mesinnya model V. Untuk masalah tenaga tidak perlu dilakukan lagi, tenaganya sangat besar. Untuk max powernya mampu mencapai di angka 305 PS pada 4000 rpm, dan untuk torsinya juga tidak main-main, mencapai di angka 71,4 km/m pada rpm 1600 sampai 2600 rpm. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Land Cruiser yang tipe VXR warna hitam terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Land Cruiser. Mohon maaf untuk sementara belum bisa membuka bagian kap mesin karena mobil ini sebentar lagi akan dikirim, jadi menuju proses persiapan dulu. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Land Cruiser semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Incil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update program kredit untuk mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.